Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data kelompok, yaitu main, median, dan modus. Oke, untuk contoh soalnya di sini ada nilai ujian matematika dari 30 siswa yang disajikan dalam bentuk tabel seperti yang ada pada gambar. Nah, di situ ada nilai 40 sampai 49, 50 sampai 59 hingga 90 sampai 99. Frekuensi atau jumlahnya di situ ada 4, 6, 10, 4, 4 dan 2. Frekuensinya jika ditotal ada 30 sesuai dengan banyak siswa. Dari tabel ini disuruh menentukan mean, median, dan modusnya. Oke, langsung saja kita jawab. Untuk yang pertama akan saya bahas mean atau rata-rata terlebih dahulu. Mean simbolnya seperti ini ya. Memang sebelumnya di soal kita sudah punya tabel, tapi untuk membahas mean, median, dan modus ini nanti masing-masing kita harus selalu membuat tabelnya karena setiap pertanyaan ini tabel yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Untuk mean di sini saya menambahkan kolom lagi, yaitu kolom nilai tengah atau disimbolkan dengan X, dan juga nilai kolom F kali X, frekuensi dikalikan dengan X-nya. Untuk menentukan nilai X, coba perhatikan di sini. Di sini nilai yang pertama adalah 40 sampai 49. Panjang kelas itu yang mulai dari 40 sampai 49 kita hitung 40, 41, 42, 43, 44 sampai 49. Di sini jumlahnya ada 10. Jadi panjang kelasnya 10. 10 ini kan bilangan genap. Jadi itu kan panjang kelasnya 10 ya. Panjang kelasnya 10. 10 ini genap. Maka untuk mencari nilai tengahnya, kita butuh nilai ke-5 ditambah 6, nilai ke-5 dan nilai ke-6 dibagi 2. Nah, nilai ke-5 dan ke-6 itu berapa? Ya dijabarkan saja di sini. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita jumlahkan. 44 ditambah 45 dibagi 2. Sama dengan 89 dibagi 2. Hasilnya yaitu 44,5, atau lebih mudahnya ini kan antara 44 dan 45 ya, jawabannya pasti 44,5. Kita masukkan di sini di nilai tengah yang pertama 44,5. Kalau sudah kalikan 4 dikalikan dengan 44,5. Tadi sudah saya hitung dan hasilnya adalah 178. Dengan cara yang sama, 50 sampai 59 kita cari nilai tengahnya, yaitu 54,5. Caranya sama seperti yang di awal, atau lebih mudahnya tambahkan saja dengan 4,5. Kemudian kalikan 6 dikali 54,5. Hasilnya adalah 327. Kemudian nilai tengah dari 60 sampai 69 yaitu 64,5. 10 dikalikan 64,5 hasilnya 645. Kemudian nilai tengah dari 70 sampai 79 yaitu 74,5. Kita kalikan 4 dikali 74,5 hasilnya yaitu 298.
Kemudian berikutnya lagi nilai tengah dari 40 sampai 8 nilai tengah dari 80 sampai 89 yaitu 84,5. Kalikan 4 dikali 84,5 yaitu 338. Dan yang terakhir nilai tengahnya adalah 94,5. Dikalikan dengan 2 karena jumlahnya ada 2, maka hasilnya adalah 189. Nah, di sini sigma F-nya, kenapa kok sigma F? Sigma itu total itu jumlah F. F di sini apa ya, dilihat ini F adalah frekuensi. Dijumlah semuanya 4 tambah 6 tambah 10 tambah 4 tambah 4 tambah 2 hasilnya adalah 30. Kemudian di sini juga sigma Fx sama dengan kita jumlah 178 ditambah 327 ditambah 645 ditambah 298 ditambah 338 dan ditambah lagi dengan 189. Hasilnya adalah 1975. Kalau sudah, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Men atau X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Sigma Fx-nya berapa ya? Tinggal dilihat pada tabel. Tadi sudah kita hitung hasilnya 1975 dibagi sigma F-nya yaitu 30. Hasilnya adalah 65,83. Nah, di sini 65,83 ini pembulatan karena hasilnya adalah 65,833333. Kita sepakati, kita ambil dua angka di belakang koma. Jadi hasilnya 65,83. Ini adalah mean atau rata-ratanya. Next, selanjutnya kita bahas yang kedua yaitu median. Soalnya tetap sama. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, setiap pertanyaan kita harus selalu membuat tabel frekuensinya. Di sini sudah saya tulis tabel frekuensinya yaitu 40 sampai 49 sama seperti yang tadi, kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini cara mengisinya kita mulai dari frekuensi yang pertama. Awalnya di sini adalah 4. Ya, kita letakkan saja di sini 4. Kemudian 4 ditambah dengan 6 yaitu 10. 10 ditambah dengan 10 hasilnya 20. 20 ditambah 4 24. 24 ditambah 4 lagi hasilnya 28. 28 ditambah 2 hasilnya 30. Ini kalau dijumlah semuanya sigma F-nya sama dengan 30. Nah, jumlahnya di sini sama. Untuk menentukan median, pertama-tama kita tentukan P dulu. P itu panjang kelas. Panjang kelas itu ya dihitung mulai dari 40, 41, 42 sampai 49, jumlahnya ada 10. P itu panjang kelas ada 10. Kemudian yang kedua kita cari setengah N-nya. N itu jumlah frekuensinya. N sama dengan sigma F sama dengan 30 sesuai dengan yang ada di tabel ini. Kemudian kita cari setengah N-nya yaitu setengah dikali 30 hasilnya 15.
Nah, ini nanti kita mengacu atau melihatnya pada frekuensi kumulatif. Untuk melihat frekuensi kumulatif. Kemudian kita cari juga yang namanya FK, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, FK-nya ini ya melihatnya pada FK kumulatifnya tadi. Nah, di sini setengah N-nya tadi frekuensi kumulatifnya yaitu 15. Ya kita cari. Kalau 4 di sini data ke 1 sampai data ke 4. Kemudian di sini 10 ini karena di sini 4 berarti di sini adalah mulai dari kelas nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi setengah N 15 ini, jumlah 15 ini, kelas 15 ini ada di sini. Nah, ini adalah kelas mediannya. Ini kelas mediannya. Nah, jadi nanti kita melihatnya di sini. Lah FK ini itu frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Sebelum 20 ini berapa? 10. Nah, jadi FK-nya adalah 10. Jadi ini adalah FK. 10 ini FK. Dilihatnya dari kelas sebelumnya yaitu 10. Kemudian kita cari lagi yaitu FME atau FM, frekuensi median. FM-nya dilihat dari yang saya lingkari warna biru, frekuensinya berapa di sini? 10. Ini adalah FM. Kalau sudah, barulah kita masukkan ke dalam rumusnya. ME sama dengan kita kurang satu lagi yaitu TB. TB ini tepi bawah. Tepi bawah diambil dari 60-nya, nilai paling kiri ini dikurangi dengan 0,5. Ini selalu dikurangi dengan 0,5. Hasilnya yaitu 59,5. Nah, kalau sudah baru dimasukkan ke dalam rumusnya. Yaitu TB ditambah setengah N dikurangi dengan FK dibagi dengan FM dikali P. Nah, ini merupakan rumus median. Sama dengan TB-nya. Di sini tadi kita sudah menghitung yaitu 59,5. Ditambah setengah N-nya yaitu 15, maka ditulis saja 15 dikurangi FK-nya 10 dibagi dengan FM-nya di sini juga 10 dikali P panjang kelasnya 10 sama dengan 59,5-nya turun ditambah. Nah, ini kan sama bisa dicoret. Nah, jangan pernah menyoret dengan yang atas ya, karena di atas ada operasi pengurangan. 15 dikurangi dengan 10 yaitu 5. Jumlahkan 59,5 ditambah dengan 5, maka hasilnya 64,5. Jadi mediannya yaitu 64,5. Oke,
Tadi kita sudah menghitung mean, median, sekarang yang terakhir kita hitung modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Coba perhatikan frekuensinya. Kita menentukan nilai yang sering muncul itu dari frekuensi. Frekuensi, cari di frekuensi angka yang paling besar. Di sini ada angka 10, maka kelas modusnya itu ada di sini. Nah, ini adalah kelas modus. Kalau sudah tahu kelasnya, kita tentukan yang pertama yaitu P terlebih dahulu. P adalah panjang kelas, yaitu mulai dari 40 sampai 49 itu ada 10 jumlahnya. Kemudian yang kedua kita cari D1. D1 ini diperoleh dari frekuensi, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu ini. Kita kurangkan di sini. Ini D1. Ini D1. Yaitu karena selisih ya kita kurangkan saja, yang besar dikurangi yang kecil, hasilnya yaitu 4. Kemudian yang kedua kita cari D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi dia ada di sini. Nah, ini adalah D2. D2 berarti yang besar 10 dikurangi 4 hasilnya sama dengan 6. Jangan lupa yang terakhir TB. TB itu tepi bawah. Menghitungnya dilihat yang saya kotai warna biru. Nilai yang paling kiri atau tepi bawahnya itu 60. Kurangkan saja 60 dengan 0,5. Hasilnya yaitu 59,5. Kebetulan di sini TB-nya sama dengan TB-nya median. Kalau sudah baru masukkan dalam rumusnya modus. Disimbolkan MO yaitu TB plus D1 dibagi D1 plus D2 dikali dengan P. Ini merupakan rumus modus. Kemudian tinggal dimasukkan TB-nya adalah 59,5 ditambah D1-nya 4 dibagi 4 plus 6 dikali 10 sama dengan 59,5 ditambah 4 per 10 dikali 10. Ini dibagi hasilnya 1, berarti tinggal 59,5 ditambah 4 sama dengan 63,5. Jadi modusnya adalah 63,5. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.